Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian, sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya ya, yaitu materi mengenai operasi penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Di mana pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang operasi penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, sebelumnya Ibu izin share screen ya, Nak ya. Oke, bagaimana, sudah terlihat? Oke, Ibu harap sudah terlihat ya, Nak ya. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai operasi penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, kita langsung mulai saja ya pembelajaran kita pada kali ini. Oke, nah kita amati dulu sebelumnya. Ada gambar nih di sini ya. Nih, yang Ibu lingkari. Oke. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah gambar singkong atau gambar kitela ya, Nah ya. Oke, kita akan langsung masuk saja ke dalam soal. Oke, di sini ada cerita. Nah, pada hari Minggu, Ibu menyabut singkong di kebun belakang sebanyak 12/5 kilogram untuk dibuat keripik. Lalu ayah meminta membuatkan tape singkong, sehingga ibu menyabut kembali sebanyak 5/2 kilogram singkong untuk dibuat tape. Berapa kilogram berat singkong keseluruhan yang telah dicabut oleh ibu di kebun? Oke, ya Nak ya. Di sini ada cerita. Jadi si ibu mencabut singkong. Yang pertama itu sebanyak 12/5 kilogram. Yang ini ya Nak ya. Lalu ayah meminta dibuatkan tape ke si ibu. Lalu si ibu mencabut kembali singkong sebanyak 5/2 kilogram. Nah, yang ditanyakannya itu berapa kilogram berat singkong keseluruhan yang telah dicabut oleh ibu di kebun. Oke. Dapatkah kalian membantu ibu menghitung jumlah singkong yang dicabutnya? Bagaimana anak-anak? Dapat? Oke, kita jawab dulu ya. Dapat. Nanti akan kita cari tahu, pelajari lebih dalam. Ya, Nak ya? Oke, yang selanjutnya, coba kalian perhatikan bilangan pecahan yang terdapat pada masalah di atas. Apakah kedua bilangan pecahan tersebut penyebutnya sama ataukah berbeda? Oke, kita scroll ke atas ya. Oke anak-anakku, sebelumnya Ibu ingin bertanya kembali. Pembilang itu yang mana dan penyebut itu yang mana? Kita contohkan dari 12/5. 12 itu disebutnya apa, Nak? Betul, disebutnya pembilang ya. Lalu yang bawahnya, yang kelima ini disebutnya penyebut. Dan yang 5/2 ini, yang 5-nya itu pembilang, dan yang 2-nya ini penyebut. Nah, yang ditanyakannya, apakah kedua bilangan pecahan tersebut penyebutnya sama? Coba lihat penyebutnya. Yang pertama itu penyebutnya 5, dan yang kedua itu penyebutnya 2. Jadi, jawabannya di sini, apakah kedua bilangan tersebut penyebutnya sama itu? Sama atau tidak? Betul, jawabannya yaitu tidak. Ataukah berbeda? Iya, betul ya, berbeda. Karena yang pertama itu penyebutnya 5, dan yang kedua itu penyebutnya 2. Kita tulis di sini, iya, betul berbeda.
Oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Oke, nih. Pada poin berikutnya, mari kita bantu Ibu untuk menghitung jumlah singkong yang dicabut. Oke, penyelesaiannya. Tadi yang pertama diketahui, Ibu mencabut berapa kilogram singkong nah yang pertama? 12/5 ya. 12/5 kilogram singkong untuk dibuat keripik. Lalu Ibu menyebut lagi sebanyak berapa untuk dibuat tape? Sebanyak 5/2 kilogram singkong ya. Sebelumnya mohon maaf ya Nak ya, kalau tulisan ibunya jelek di sini. Oke, 5/2. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya, oke kita tulis ya di sini. Berapa kilogram berat singkong keseluruhan yang telah dicabut oleh Ibu. Oke, kita lanjutkan ya Nak ya. Sebentar, Ibu hapus dulu ya yang ininya. Sip. Setelah memperhatikan bilangan pecahan pada soal di atas, ternyata penyebutnya berbeda. Ya, tadi yang barusan Ibu sudah hapus. Dengan demikian, kalian harus membuat penyebutnya menjadi sama dengan menentukan kelipatan yang sama dari kedua penyebut tersebut. Mari kita sama-sama pelajari cara di bawah ini. Ya, oke. Mari kita ingat kembali cara mencari KPK yang telah dipelajari pada pertemuan yang sebelumnya ya Nak ya. Kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Oke, tadi penyebutnya ada 2 ya Nak ya. Angka berapa saja? Betul, angka 5 dan 2. Maka kita akan mencari KPK dari 5 dan 2 dengan cara menjumlahkan dari masing-masing kelipatan bilangan tersebut. Oke, kita tandai ya Nak ya sebelumnya. Di sini kita akan menjumlahkan masing-masing dari kelipatan bilangan tersebut. Kita mulai dari 2 dulu ya Nak ya. Oke, 2 kita tandai 2. Kelipatan 2 berapa? Setelah 2? 4. Setelah 4? 6. Betul. Lalu 8. Setelah 8? 10. Setelah 10? 12. Setelah 12? 14. Betul sekali ya Nak ya. Oke, lalu kita cari lagi nih. Yang satu lagi, kelipatan dari angka berapa? 5 ya. Oke, angka 5. 5. Lalu kelipatan dari 5 berapa? 10. Lalu berapa lagi? 15 ya. Karena 15 tidak ada di sini, oke. Berarti sudah cukup ya. Sampai 10 saja. Oke, di sini ada 2 yang sama yang ditandai ya Nak ya. Yaitu di angka 10. Nah, jadi KPK dari 2 dan 5 yaitu 10. Oke, dari ilustrasi di atas, apakah ada bilangan yang sama? Yang dilingkari? Ada atau tidak ada, Nak? Ada ya. Kita jawab di sini. Ada.
Sip. Lalu, jika jawabannya ada, sebutkan bilangan apakah itu? Bilangan apa tadi? Di sini tertulis ya, kita akan mencari KPK. Nah, diketahui angkanya angka 10. Berarti bilangannya bilangan? Betul, KPK. Pintar sekali. Oke, bilangan tersebut dinamakan KPK, ya nak ya? Jadi KPK dari 5 dan 2 adalah berapa? 10. Pintar anak-anak ibu ya. Oke. Sebentar. Kita lanjutkan, tapi sebelum kita melanjutkan kita hapus dulu ya tanda-tanda ini. Sip. Oke. Setelah kalian menemukan KPK dari kedua penyebut tersebut, apakah kalian dapat menjawabnya? Kita bareng-bareng ya. Oke, kita akan membuat penyebut dari masing-masing bilangan tersebut sama dengan 10. Ya, yang tadi penyebutnya 5 dan 2, kita buat penyebutnya menjadi sama, yaitu menjadi 10. Oke, cara mengerjakannya gimana, Bu? Oke, kita bareng-bareng ya, Nak ya. Yang pertama, kita tulis dulu di sini ya. 10. Terlalu kecil nggak, Nak, tulisan Ibu? Tapi cukup terlihat ya. Di sini ada angka 10. Oke, yang 10 ini dinamakan KPK. Nah, kita masukin tadi yang diketahui yang pertama itu berapa? 12/5 ya. Kita tulis dulu di sini angka 12. Dan yang satu lagi 5/2. 5/2. Oke, Bu, gimana caranya nih agar penyebutnya sama? Itu gimana? Yang pertama itu kita bagi KPK ini 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa, Nah? 2, betul. 2 dikalikan 12. Berapa? 24. Oke, kita ganti warna ya, Nah ya. 24. Satu lagi. Dari KPK 10 dibagi 2. Berapa? 5. Oke. 5. Mohon maaf, 10 dibagi 2 itu berapa? 5. Dibagi dulu ya, Nah ya. Yang pertama itu dibagi, setelah itu dikali. 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 5 berapa? Betul. 25 ya. Pintar anak-anak ibu. Oke, sekarang kita jumlahkan hasilnya. 24 ditambah 25 berapa? 49 ya. 40. Aduh, jelek sekali ya. Kita ulang buat 9. 49 per 10. Oke, jadi jumlah singkong yang dicabut oleh ibu seluruhnya ada berapa? 49/10.
10. Tulis dulu ya di sini. 49 per 10. Oke, sampai situ bagaimana? Anak-anakku masih bingung kah? Atau, wah ada pencerahan Bu, sudah cukup jelas nih penjelasannya. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ya. Untuk kita lanjutkan kepada kesimpulan. Oh iya, sebelum kesimpulan tadi, kan kita sudah temukan ya Nak ya. Ini hasilnya 24/10 dan yang ini 25/10. Yang hasil akhirnya itu menjadi 49/10. Sama ya Nak ya? Seperti ini, betul kan ya? Nih, kita buat penyebut dari masing-masing bilangan tersebut sama dengan angka 10, maka 12/5 itu senilai dengan 24/10. Ya, betul tadi di sini 24/10 dan 5/2 itu senilai dengan 25/10. Yang apabila dijumlahkan 24/10 dan 25/10 ini menjadi 49/10. Seperti itu anak-anakku. Oke, kita lanjutkan kepada bagian akhir. Oke, berdasarkan jawaban di atas, apa yang dapat kamu simpulkan untuk penjumlahan pecahan jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda? Oke, coba kamu simpulkan dengan bahasamu sendiri pada kotak di bawah ini. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya, Nak. Jadi, kesimpulannya itu untuk penjumlahan pecahan jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus mencari apa dulu tadi? Mencari KPK dari kedua penyebutnya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah diketahui KPK-nya, kita mencari hasil dengan cara membagi KPK dengan penyebut yang pertama dan dikalikan dengan pembilang pertama juga ya. Kemudian bagi KPK dengan penyebut kedua dikalikan dengan pembilang kedua juga ya Nak ya. Setelah didapat, jumlahkan hasilnya
dan bagi dengan KPK. Nah, yang dibagikan dengan KPK ini apabila pembilang dan penyebutnya itu dapat dibagi oleh angka yang sama. Ya, contoh, misal, Ibu contohkan. Misalnya itu 50 per 10. Nah, 50 per 10 ini bisa dibagi oleh angka yang sama. Angka berapa? Bisa dibagi oleh 5, ya. Bisa dibagi oleh 10 kedua-duanya. Kita ambil saja yang dibagi 10 ya, Nak ya. 50 dibagi 10 berapa, Nak? 5. Lalu 10 dibagi 10? 1, ya. Jadi 5 per 1 sama dengan berapa? 5 per 1 sama dengan 5. Nah, seperti itu maksud dari kesimpulan yang kita buat. Oke, bagaimana sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Atau dirasa sudah cukup, Bu? Saya sudah ngerti. Saya ingin langsung aja coba contoh soal atau soal yang baru, Bu. Boleh sekali. Sebelumnya kita ulang dulu ya kesimpulannya bareng-bareng. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Untuk penjumlahan pecahan, jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus mencari KPK dari kedua penyebutnya terlebih dahulu. Setelah diketahui KPK-nya, lalu kita mencari hasil dengan cara membagi KPK dengan penyebut yang pertama dan dikalikan dengan pembilang yang pertama. Kemudian, bagi KPK dengan penyebut kedua dikalikan dengan pembilang kedua. Setelah didapat, jumlahkan hasilnya dan dibagi dengan KPK. Seperti itu, nah, kesimpulannya. Oke. Kalau misalkan dirasa sudah cukup jelas, kita akan langsung saja ya. Ibu akan memberikan contoh soal berikut juga dengan soalnya di Google Classroom. Oke, anak-anak boleh langsung aja ya buka Google Classroom-nya. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti kita akan review bersama-sama lagi ya. Oke, mungkin cukup penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.